Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Astuti dari kelompok 3 kelas B 2020 Fakultas Keperawatan Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan memperagakan intervensi keperawatan sehat jiwa perkembangan psikososial pada anak usia toddler. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Ya, perkenalkan saya Anita Astuti Bu, mahasiswi keperawatan Universitas Riau. Ibu namanya siapa Bu? Ibu Yuni. Senangnya dipanggil apa? Yuni. Yuni ya. Baik Bu. Jadi Bu Yuni apa kabar nih? Alhamdulillah. Kondisi anaknya sehat semua ya Bu ya. Anaknya ada berapa? Dua. Umurnya berapa? Umurnya 3 tahun. 3 tahun. Ini yang 3 tahunnya Bu? Iya. Namanya siapa Bu? Wafi Arkan. Wafi. Sehat Wafi. Ya. Baiklah Bu, di sini bagaimana kalau kita berbincang-bincang mengenai perkembangan psikososial anak usia toddler. Jadi anak usia toddler itu dia usianya 18 bulan atau 1,5 tahun sampai dengan 3 tahun. Jadi Wafi ini termasuk usia toddler ya Bu ya. Waktunya kurang lebih 20 menit. Bagaimana, apakah Ibu bersedia? Bersedia. Kita lakukannya di sini atau di mana Bu? Di sini. Di sini saja ya. Baik, terima kasih Bu. Oh iya Bu, ini sebelumnya saya ada leaflet tentang perkembangan anak usia toddler. Nah, nanti di sini akan kita baca bersama-sama dan akan saya jelaskan perkembangan usia anak itu ya Bu ya. Jadi begini Bu, usia anak toddler itu perkembangan yang normalnya itu dia bisa mengenal dan mengakui namanya sendiri. Wafi bisa menyebutkan namanya sendiri Bu? Bisa ya. Kemudian dia mulai melakukan sesuatu sendiri dan tidak mau diperintah. Misalnya dia mau minum sendiri, makan sendiri gitu ya. Mulai. Kemudian dia hanya mau sebentar Bu berpisah dengan orang tua gitu. Hanya dititipkan di sebentar, habis itu udah ingat lagi dia. Seperti itu Bu ya. Kemudian dia mulai berinteraksi dengan orang lain tanpa diperintah. Maksudnya kalau ada teman sebayanya ya udah dia main gitu. Tanpa kita suruh-suruh saya main gitu. Main Bu ya. Terus dia menunjukkan rasa suka dan tidak suka. Artinya kalau dia nggak mau mainan ini dia bilang nggak suka. Kalau dia suka dia juga minta gitu. Ya seperti itu ya. Kemudian dia mulai bermain dan berkomunikasi dengan anak di keluarga lainnya. Tidak hanya pada kakaknya, sama yang lain juga dia mau bergabung. Kemudian dia mengikuti ritual keagamaan. Misalnya kalau bapak ibu sholat, dia juga mau juga gitu ya Bu ya. Ini sholat sendiri. Sholat sendiri ya, bagus ya Bu ya. Dan minta sholat. Minta aja, gitu. Kemudian dia sudah mulai menggunakan kata tidak atau jangan gitu. Misalnya sudah mulai dia jangan gitu, dia nggak mau seperti itu, udah bisa mulai ya. Kemudian dia juga sudah mulai bertindak maunya dia gitu tanpa diperintah gitu. Iya, kalau nggak apa ngamuk. Kalau ngamuk ya. Baiklah Bu, kalau begitu itu tadi ada 10 perkembangan pada anak yang normal. Jadi kalau itu semua memang terjadi pada usia Wafi, artinya Wafi itu perkembangan psikososialnya itu normal ya Bu ya, tidak ada penyimpangan. Baik Bu, itu tadi kan ciri perkembangan anak yang normal. Nah, sekarang bagaimana yang kita lakukan kalau anak kita perkembangannya normal gitu ya Bu ya. Jadi yang pertama itu kita memberikan mainan yang sesuai dengan usia anak. Misalnya Wafi kan laki-laki tuh ya, mainannya mobil-mobilan gitu. Kalau perempuan mainannya boneka ya Wafi ya. Kemudian menghindari lingkungan yang negatif. Ini maksudnya kalau ada anak-anak yang suka ngomong
nggak bagus gitu yang didengar orang kotor tuh jangan dikasih bergaul anak-anak gitu ya. Kemudian saat anak mengamuk, pastikan anak aman dan diawasi dari jauh. Misalnya dia lagi marah, lagi ngamuk, hindari benda-benda yang mudah pecah gitu ya, benda-benda tajam seperti itu. Kemudian membiarkan anak melakukan hal yang diinginkannya. Kemudian memberikan batasan untuk tindakan tertentu yang masuk akal bagi anak. Jadi kalau misalnya anak tuh naik tangga, ya jangan dilarang, kita izinkan tapi kita peringati, hati-hati nanti jatuh seperti itu gitu ya Bu. Tapi tetap kita awasi. Kemudian menggunakan kata-kata positif untuk melarang. Misalnya dia tuh mau mandi gitu kan, kita bilang kalau mandi bagus loh Wafi, malah tambah ganteng gitu ya. Kemudian kita bisa memberitahukan tindakan boleh atau tidak boleh dilakukan baik dan buruk. Kita juga bisa melatih untuk melakukan kegiatan sendiri, misalnya memakai baju atau makan gitu Bu. Pakai baju, makan sendiri. Bisa kita latih tuh makannya pakai tangan kanan ya, harus berdoa dulu sebelum makan, cuci tangan seperti itu. Terus kalau dia pakai baju, anak-anak suka kadang tuh kancingnya tidak sesuai urutannya, itu juga bisa kita latih. Terus terbalik dan tidak terbalik seperti itu. Kemudian jangan kita menakut-nakuti anak atau memberi perintah ya Bu ya. Lebih bagus kita memberi saran, misalnya jangan ke situ, nanti kita gini, jangan nanti disuntik Pak Dokter, jangan seperti itu, atau jangan nanti disuntik Pak Suster. Jadi anak-anak nanti akan takut sama sosok suster seperti itu. Jadi nggak boleh kita menakut-nakuti anak. Kemudian apabila anak dapat melakukan, misalnya bisa makan sendiri, pakai baju sendiri, jangan lupa kita harus memberikan pujian gitu. Wah bagus sekali Wafi, gitu. Jadi anak tuh merasa semangat gitu. Iya. Iya Wafi ya, senyumnya manis. Nah itu tadi Bu, itu tadi ciri-ciri perkembangan anak yang normal dan bagaimana tindakan kita ya Bu ya. Sekarang bagaimana kalau yang tidak normal gitu. Nah anak-anak yang tidak normal itu perkembangannya dia tidak berani melakukan sesuatu. Nantinya dia malu, terus takut, banyak diam, dan semua kegiatan itu harus dibantu. Jadi kalau kita bilang ambil minum gitu, dia nggak mau. Itu tidak normal. Jadi setiap dari itu anak dituntut harus mandiri seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya terjadi usia toddler terjadi penyimpangan, apa yang harus kita lakukan? Nah, jadi kalau misalnya anak tidak takut-takut malu, yang kita lakukan adalah membantu anak melakukan kegiatan dan memberi pujian. Disupport terus gitu Bu, misalnya dia nggak berani gitu kan bermain dengan temannya, nah ayo main, nggak apa-apa tuh siapa berani main gitu. Nanti kalau begitu dia mau main harus kita wah bagus sekali, enak kan main sama temannya gitu. Kemudian kita berikan kepercayaan kepada anak untuk melakukan tugas tertentu, misalnya tolong ambilkan mama sendok. Jadi dia merasa kalau dirinya itu bisa melakukannya diri, percaya diri. Kemudian cari tahu hal yang ditakuti anak, jelaskan agar dia tidak takut. Jadi kenapa dia kok tidak mau melakukannya, apa gitu. Kalau misalnya dia bilang dia takut Bu nanti ada raksasa, yang kita bilang raksasa itu tidak ada seperti itu. Kadang-kadang anak-anak suka Bu nonton film kan, terus dia menganggap itu ada di dunia nyata gitu. Iya. Kemudian tadi kita memberi tugas sederhana seperti memakai pakaian sendiri, makan sendiri, memakai kaos kaki dan mandi sendiri. Dan jangan lupa kita tidak mencela kebersihan, tetapi memberi semangat. Ya, Bu. Jadi nggak boleh, kamu nih kotor lagi, kayak anak yang nggak diurus gitu-gitu, nggak boleh gitu. Kita tetap apapun yang dilakukan anak untuk dirinya itu kita beri semangat, wah bagus ya, tapi lain kali kancingnya harus berurutan seperti itu ya. Baiklah Bu, tadi
sudah kita bahas ya Bu, bagaimana ciri-ciri perkembangan psikososial anak yang normal dan bagaimana tindakannya. Kemudian anak yang tidak normal dan bagaimana kita tindakannya. Jadi bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah kita berbincang-bincang ini? Akhirnya mengetahui anak normal. Oh gitu Bu ya, senang Bu ya jadi tahu ya. Boleh Ibu Yuni ulangi kembali apa yang telah saya sampaikan tadi. Kira-kira ciri perkembangan anak yang normal usia atau berapa apa? Apa bisa mengenai namanya? Yang bukan oleh sendiri, kemudian minum ya. Kalau dia itu nggak mau berpisah sama orang tuanya. Oh ya, ya. Baru apa seperti apakah ritual agama. Oh kalau sholat, iya, iya betul Bu, itu salah satunya ya. Coba sekarang Ibu sebutkan bagaimana kita sebagai keluarga memerawat anak usia toddler ini Bu untuk mendukung perkembangannya. Memberikan apa sesuai Mainan sesuai usia Bu ya. Kalau laki-laki mobil-mobilan gitu. Kemudian Bu, apa menghindari lingkungan negatif, nggak boleh ngomong-ngomong apa. ngomong yang nggak kotor, nggak bagus gitu Bu ya. Ya. Kemudian Saat anak mengamuk kan di apa kalau tahu ya. kalau anak mengamuk harus kita hindari dari bahaya Bu ya, benda-benda tajam seperti itu. Nah, ada lagi. Baru belajar dengan dilarang. Tapi diawasi dan diberitahu bahwasannya nanti jatuh itu bahaya, hati-hati. Ya, wah, bagus sekali Ibu, ternyata sudah mulai paham ya Bu apa itu ciri-ciri perkembangan anak normal usia toddler dan bagaimana kita melakukannya ya Bu. Jadi ini nanti bisa Ibu baca-baca kembali dan Ibu laki-laki di rumah biar si Wafi semakin bagus dia perkembangannya Bu. Baiklah Bu, berhubung waktunya sudah habis, tadi kita janjikan kan 20 menit gitu ya. Saya pamit dulu. Nanti kalau besok saya datang kembali boleh Bu kembali. Iya, iya, masih mau ya berbincang dengan saya ya Bu. Iya, besok saya akan datang lagi ke sini sekitar jam 10 pagi seperti ini Bu ya. Saya akan menanyakan kembali apakah Ibu sudah mulai melatih anaknya dengan yang telah kita bahas tadi. Kemudian pertemuan saya besok itu kita akan mendemonstrasikan atau menstimulasi bagaimana tindakan kita untuk perkembangan anak gitu ya Bu ya. Kalau ini kan kita hanya membahas teorinya. Nah, pertemuan berikutnya kita akan mendemonstrasikan bagaimana kita menstimulasi perkembangan psikososial anak. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Ya, baiklah, saya permisi ya Bu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Masih ingat kan dengan saya? Saya Anita Astuti ya Bu ya, mahasiswi keperawatan Universitas Riau. Ini dengan Bu Yuni kan? Iya. Ini adik Wafi ya. Wah, enak sekali minum susunya. Baik Bu, ya kemarin sesuai dengan janji kita, saya datang lagi ke sini. Sebelumnya saya tanya dulu, semalam sudah ada Ibu lakukan tindakannya, misalnya melarang anak bermain di lingkungan yang negatif seperti itu, kemudian mengajak anak sholat seperti itu sudah ada Ibu ya. Nah, baiklah. Jadi sekarang di sini saya nanti izin bermain sama Wafi Bu ya. Kita akan mendemonstrasikan bagaimana menstimulasi bermain dengan anak ya. Waktunya itu kurang lebih 20 menit. Ibu bersedia? Kalau dilakukan di mana? Di sini atau di mana Bu? Di sini saja ya Bu ya. Baiklah Bu, terima kasih ya. Wafi, saya ngobrol sama Wafi Bu ya. Iya Bu. Wafi,
sekarang ini Ibu tanya, ini apa namanya waktu? Ini mainannya apa namanya? Oh, mobil-mobilan, pinter. Nah, ini mobilnya, kalau yang ini gerobaknya warna apa? Warna apa ini ya? Ibu nggak tahu loh. Coba Wafi kasih tahu ini warna apa? Merah. Lu pintar sekali. Kalau ini apa namanya? Hah? Kereta? Motor? Oh, motor. Iya. Nah, kalau mobil ini gunanya untuk ngangkat apa, Wafi? Ngangkat apa? Oh, ngangkat pasir. Pintar sekali. Iya. Ya, betul ya. Ini gunanya untuk mengangkat pasir, gitu ya. Kalau ini gunanya untuk apa nih? Wafi ngapain? Naik? Jalan-jalan ya? Iya, wah pinter. Nah, kalau ini mainannya apa namanya? Jagung. Iya, jagung ini gunanya tuh diapain? Dimakan ya? Iya, direbus ya, direbus sama mama enak ya dimakan ya. Iya, ini namanya apa? Ikan. Oh, pinter. Ikan ini kalau dimasak mama digoreng, Wafi mau kan? Mau. Iya, pinter sekali ya. Jadi ini mobil untuk angkat pasir. Ini motor untuk Wafi jalan-jalan. Ini jagung jadi makan. Baik, terima kasih. Jadi seperti itu ya Bu ya. Kalau kita bermain jangan hanya anaknya disuruh main gitu aja, tapi harus kita jelaskan ini apa, fungsinya untuk apa, seperti itu ya Bu, warnanya apa. Jadi bisa bermain sambil kita menstimulasi gitu ya, merangsang perkembangan anak gitu. Jadi anak tahu ini ternyata bukan hanya untuk disorong-sorong gini, tapi ini juga ada fungsinya seperti itu. Ini juga ada maknanya, jagung itu untuk apa gitu ya. Mbak, banyak kali mainan Wafi ya. Baik Bu, sesuai dengan apa yang telah kita janjikan tadi kan waktunya 20 menit sudah habis. Jadi bagaimana nih Bu perasaan Ibu setelah kita mendemonstrasikan ini? Senang Bu ya, ternyata biar kena juga main aja ibunya juga sendiri gitu ya. Sekarang lebih asik gini Bu, main bersama. Coba Ibu sebutkan kembali bagaimana caranya kita menstimulasi anak dengan bermain. Mengajarkan apanya, warna mainannya, fungsinya apa. Baik Bu, bagus sekali Bu ya, sudah paham ya. Baik Bu, sesuai dengan perjanjian kita tadi 20 menit, waktunya sudah habis. Saya pamit dulu. Sebelumnya ada yang ingin Bu tanyakan kembali? Tidak ada ya Bu ya, udah paham Bu ya. Nanti saya tidak datang lagi, tapi ini nanti Wafi ulang tahunnya bulan berapa Bu? Bulan 9. Bulan 9 ya, baik. Nanti setelah Wafi ulang tahun, saya akan datang kembali. Nanti kita akan belajar bagaimana perkembangan psikososial usia anak prasekolah ya Bu. Jadi prasekolah itu lewat dari 3 tahun sampai dengan 6 tahun. Nanti kita akan belajar kembali gitu ya Bu. Baiklah Bu, saya permisi dulu ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum.